Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas analisis regresi dalam mata kuliah statistik deskriptif. Dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami 9 poin ya, yang ada dalam analisis regresi, yaitu bahwa semakin tinggi korelasi, maka akan semakin tepat variabel satu memprediksi ke variabel yang lain. Kemudian, bahwa memprediksi berdasarkan X harus menentukan garis regresi. Yang ketiga, menempatkan garis regresi menurut prinsip kuadrat terkecil. Kemudian yang keempat, memprediksi Y berdasarkan hitungan skor mentah. Kemudian memahami bahwa kecuali korelasi sempurna, maka prediksi Y berdasarkan X memiliki kesalahan atau error. Kemudian yang ketujuh, menghitung standar error estimate, menjelaskan asumsi-asumsi analisis regresi hubungan linear, homoskedasticity, dan distribusi normal dalam memprediksi Y berdasarkan X. Kesembilan, memahami bahwa prediksi Y berdasarkan X tidak membuktikan sebab akibat. Analisis regresi itu adalah memprediksi Y berdasarkan X, di mana prediksinya itu adalah garis lurus, ya, garis lurus seperti ini, tuh, yang adalah garis ini adalah titik-titik yang memprediksi berdasarkan X terhadap Y. Misalnya di sini SAT 1100 memprediksi Y yaitu 2,125. Mahasiswa yang punya tes SAT 1100 memiliki IPK sebesar 2,125. Persamaan regresi adalah persamaan yang menempatkan garis regresi. Garis ini itu dari mana asalnya? Garis ini adalah dari persamaan regresi. Nanti akan kita bahas persamaan regresinya seperti apa. Asumsi linearitas adalah asumsi bahwa garis lurus adalah gambaran yang paling tepat menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Artinya, garis ini adalah metode yang paling tepat menentukan bagaimana prediksi X terhadap Y. Nah, ketika kita membahas analisis regresi, titik-titik garis ini, maka kita bisa menganalogikan dengan logika rata-rata. Garis regresi adalah solusi kuadrat untuk menemukan garis lurus, mengurangi jumlah diskrepansi kuadrat, dan resistensi terhadap variasi sampling. Kita lihat di sini, garis ini adalah garis yang ada di tengah-tengah titik-titik scatter diagram yang bentuknya elips seperti ini, ya. Nah, garis ini itu sebenarnya adalah representasi dari rata-rata nilai Y pada 1X. Lihat, ini adalah SAT-nya 1100, di mana mahasiswa yang memiliki SAT 1100 itu ada 12 mahasiswa, yaitu jumlah titik-titik ini. Nah, rata-rata dari nilai Y yang beragam ini pada 1X, itulah sebenarnya hasil prediksinya. Tetapi garis ini bukanlah yang dihitung persis seperti rata-rata Y pada 1X. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan. Kalau berdasarkan rata-rata Y, maka prediksinya adalah 2,3 IPK-nya. Sementara kalau menggunakan persamaan regresi, maka hasilnya adalah 2,15. Nah, sekalipun dia
Karena kalau menggunakan rata-rata Y, maka prediksinya tidak membentuk garis lurus. Tetapi jika menggunakan persamaan, maka persamaannya akan menghasilkan garis lurus atau garis linear. Nah, garis linear inilah cara yang tepat, ya, paling baik untuk memprediksi Y berdasarkan X. Garis regresi mirip dengan rata-rata, yaitu rata-rata yang berjalan, serangkaian rata-rata. Nah, sebenarnya ini titik garis ini itu adalah mendekati, gitu ya, mendekati rata-rata dari Y dalam 1X, gitu. Ya. Sehingga kemudian bisa dikatakan rata-rata yang berjalan atau running mean. Artinya garis ini itu adalah nilai dari rata-rata X tertentu, mulai dari X terkecil sampai X terbesar, gitu ya. Mengikuti garis ini itu adalah hasil dari rata-rata Y pada 1X. Nah, filosofi least square itu diterjemahkan menjadi kuadrat terkecil, gitu ya. Artinya garis ini itu adalah jalan tengah, gitu ya, di mana garis ini itu akan mengurangi jumlah kuadrat. Jadi dengan metode ini, maka jumlah kuadratnya itu tidak terlalu besar karena dia ada di tengah-tengah. Dia selalu menempati nilai di tengah-tengah, sehingga kemudian perbedaan prediksi, ini adalah garis prediksi, titik-titik ini adalah titik-titik prediksi, dengan Y yang sebenarnya itu jaraknya tidak akan terlalu jauh, gitu ya. Dia akan selalu berada di tengah yang kemudian menyeimbangkan jarak antara Y dengan prediksi itu tidak terlalu jauh. Artinya yang di bawah, titik-titik yang di bawah garis regresi ini itu akan seimbang dengan titik-titik yang ada di atas regresi, gitu ya. Persamaan regresinya itu ada dua, yaitu menggunakan skor mentah, yaitu Y aksen atau Y prediksi sama dengan A. A itu adalah konstanta plus B kali X. Ya. Apa itu konstanta? Kembali ke garis yang sebelumnya. Konstanta itu, kalau garis ini kita luruskan sampai mengenai garis Y, ya, garis vertikal Y, maka titik temu antara garis regresi ini dengan Y itu adalah konstantannya, yaitu titik awal berangkatnya garis itu di konstanta, yaitu ketika berapakah nilai Y ketika X-nya 0. Ini X-nya 0 di sini, maka nilai Y ketika X-nya 0 itu adalah titik ini atau titik konstanta, gitu ya. Sehingga kemudian semua prediksi, gitu ya, itu juga berdasarkan konstanta ini, gitu ya. X-nya berubah dikalikan nanti bobot regresi, maka besarannya adalah konstanta ditambah bobot regresi kali X, gitu ya. Sementara kalau menggunakan rumus standar atau variabel skor Z, gitu ya, maka Z aksen Y atau prediksi berdasarkan skor Z pada variabel Y itu sama dengan R kali ZX. Nah, ini adalah latihan bagaimana cara menentukan prediksi, ya, menentukan prediksi Y dari X dengan menggunakan skor Z. Berapakah nilai Y aksen atau Y prediksi dari nilai X 10 jika rata-rata X 8 dan standar deviasi 2, dan diketahui rata-rata Y 12 dan standar deviasi Y 3 dengan korelasi 1. Kalau menggunakan skor mentah, maka tidak perlu mengetahui korelasinya berapa. Tapi kalau menggunakan skor Z atau skor standar,
maka harus diketahui berapa korelasinya. Maka jawabannya adalah 15, gitu ya, yaitu mengkonversi skor X-nya ke Z, di mana skor X 10, Z-nya adalah 1, gitu ya. Maka ZY aksennya itu adalah korelasi kali ZX. ZX-nya 1 kali korelasi 1 sama dengan 1. Ya. Maka nilai ZY aksen adalah 15. Dari mana? Yaitu Y aksen dikurangi rata-rata Y per standar deviasi. Jadi rata-rata Y-nya 12, gitu ya. Terus kemudian ditambah 1 kali 3. 1 ini adalah ZY aksennya. ZY aksennya adalah 1. Kemudian standar deviasinya 3. Maka hasilnya adalah 15. Makna prediksi, titik rata-rata X akan selalu bertemu dengan rata-rata Y berapapun besar korelasi ini. Lihat, dengan korelasi yang berbeda, di sini adalah korelasi 0 dan di sini adalah korelasi tidak 0, di sini adalah korelasi positif, maka rata-rata X, gitu ya, selalu akan bertemu dengan rata-rata Y. Gitu. Berapapun korelasinya, gitu ya. Rumus mentah untuk memprediksi Y berdasarkan X adalah seperti ini. Ini adalah prediksi ya. Ini tadi itu, ini seperti R kali Z ya. R kali ZX. Ini adalah rumus ZX, yaitu X dikurangi X bar per standar deviasi X. Ini adalah kata lain dari standar skor ZX itu. Nah, maka Y aksen itu adalah R kali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X, gitu ya. Kemudian kali X minus R kali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X, kemudian dikali rata-rata X plus rata-rata Y. Ini adalah contohnya. Jika ada calon mahasiswa yang memiliki skor SAT 1100, berapakah prediksi yang paling baik untuk mahasiswa baru, gitu ya, rata-rata IPK mahasiswa baru. Rata-rata IP atau IPK mahasiswa baru, gitu. Yang akan dia peroleh ketika masuk kuliah. Tahap pertamanya adalah masukkan rata-rata, standar deviasi, dan korelasi dalam rumus ini. Ya. Korelasinya adalah 0,35 positif. Ya. Kemudian standar deviasi Y-nya 0,5, kemudian standar deviasi X-nya 140. Maka ketika ini dimasukkan semuanya, hasilnya adalah ini dikalikan ini dulu, hasilnya 0,00125, gitu ya, kali X minus, terus kemudian ini 0,35 dikalikan ini dulu, hasilnya adalah 1,25, kemudian 1 ini dikalikan 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,00125 kali X plus 0,75. Ya. Kemudian Y prediksinya adalah 2,12. Nah, dengan persamaan Y sama dengan 0,00125X plus 0,75, maka hasil regresinya, garis regresinya adalah seperti ini. Di mana ketika
mahasiswa yang dapat nilai CSAT 1100 kemungkinan akan memiliki IPK sebesar 2,125. Prediksi itu sangat berkaitan dengan korelasi. Maka akan sangat menentukan besaran korelasinya terhadap prediksi. Misalnya, kalau tidak ada korelasi, maka variabel X tidak akan bisa memprediksi variabel Y. Atau sebaliknya, variabel Y tidak akan bisa memprediksi variabel X kalau korelasinya 0. Ini adalah korelasi yang dia hampir 0. Kenapa? Karena garisnya itu hampir garis lurus ya. Kapan itu tidak ada korelasi? Ketika garis regresinya itu garisnya lurus. Itu berarti tidak ada korelasi ya, seperti gambar yang sebelumnya tadi itu ditayangkan. Nah, semakin tinggi korelasi, maka garisnya akan dia semakin miring tegak gitu ya. Gitu. Jadi kalau korelasinya rendah, maka cenderung mendatar garis regresinya. Sementara jika korelasinya tinggi, maka garis regresinya akan semakin naik gitu ya, miring gitu. Dalam 45 derajat gitu ya. Kalau korelasinya sempurna 1. Ini adalah latihan skornya, nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Ini nilainya pertanyaan sama persis seperti yang latihan yang pertama, gitu ya. Cuman dia menggunakan hitungan skor mentah. Hasilnya akan sama persis, yaitu 15. Nah, ini adalah contoh data lagi, korelasi atau prediksi motivasi belajar terhadap prestasi belajar ya. Dengan jumlah skornya adalah ada 10 pasang. Hasilnya di statistik ini, hitunglah dulu X kecil ya. X kecil itu apa? X dikurangi rata-rata X. Rata-rata X-nya adalah 5,7. Ini adalah jumlahnya 57 dibagi 10, N-nya maka 5,7. 9 dikurangi 5,7 sama dengan 3,3. Demikian juga dengan Y. Y ini 7 dikurangi rata-rata Y, yaitu 5,3. Ini adalah jumlahnya. 53 dibagi 10 sama dengan 5,3, jadinya 1,7. Kemudian dikuadratkan masing-masing X-nya ini, gitu ya. Kemudian dijumlahkan total 32,1. Sementara yang Y kuadrat itu 28,1. Sementara perkalian Y kecil dengan X kecil ini 3,3 dikali 1,7 sama dengan 5,61 dan seterusnya sampai di total 24,9, yaitu untuk mengetahui korelasi. Korelasi itu berdasarkan ini ya. Kalau totalnya ini itu adalah negatif, maka korelasinya menjadi korelasi negatif. Tetapi ketika total perkalian XY ini hasilnya positif seperti ini, maka ini korelasinya positif. Hasilnya seperti yang saya katakan tadi, 5,7 rata-rata X, 5,3 rata-rata Y. Standar deviasinya masing-masing sebesar ini. Kemudian tadi perkalian antara X kecil dengan Y kecil itu adalah 24,9. Kemudian dihitunglah kovariannya, itu ya. Kovarian itu adalah variasi bersama. Variasi pada satu variabel dikaitkan dengan variasi di variabel yang lain, itu namanya kovarian atau ini ya, kovarian. Hasilnya adalah 2,767. Ini sangat penting untuk menghitung korelasi. Diperolehlah korelasinya, yaitu kovarian XY dibagi standar deviasi X kali standar deviasi Y. Maka hasilnya adalah 0,829 dan R kuadratnya adalah 0,687.
koefisien A-nya adalah 0,879, sementara koefisien B-nya adalah 0,775. Sementara standar errornya ini adalah untuk mencari regresinya, berapa sih standar deviasi dari error. Ya, error itu adalah Y dikurangi Y aksen. Ya. Nah, hasil prediksinya, Y prediksi itu adalah 7,863. Dari mana 7,863 itu? Ya dari rumus persamaan regresi ya, yaitu A ditambah B kali X ya. Misalnya untuk yang Y ini 9 ya, 9 dikali 0,775 ditambah 0,879. Oke ya. 9 kali 0,775 ditambah 0,879. Hasilnya adalah 7,863 dan seterusnya, dihitung semuanya. Kemudian error itu adalah Y ini dikurangi Y prediksi. Ada selisih ini. Maka ini adalah kesalahan dalam prediksi. Artinya apa yang diprediksikan itu berbeda dengan apa skor yang diperolehnya. Ya. Nah, kalau berbeda seperti itu, maka ini errornya adalah bisa positif, seperti ini, bisa juga negatif. Kapan error ini 0 semuanya? Yaitu ketika korelasinya sama dengan 1. Kalau korelasi X dan Y itu 1, maka prediksinya akan sama persis seperti Y. Sehingga errornya semuanya adalah 0. Error kuadratnya juga 0. Ini scatter diagramnya, di mana ada garis di tengah-tengah dari sebaran titik-titik ini, gitu ya. Nah, di sini titik-titik sebagian besar adalah melenceng dari garisnya, tetapi melencengnya atau menyimpangnya titik-titik ini dari garis ini itu tidak terlalu jauh, sehingga kemudian korelasinya juga cukup kuat. Sehingga garis ini diperoleh dari mana? Garis ini diperoleh dari persamaan ini, Y aksen 0,879 kali 0,776 tambah 0,776 kali X. Nah, standar error itu adalah standar deviasinya error. Tadi telah dihitung errornya ini. Ketika ini dihitung standar deviasinya, maka disebut dengan standar error of estimate. Pokoknya kalau ada statistik menggunakan istilah standar, itu berarti kita analogikan dengan standar deviasi. Pasti hitungannya itu berdasarkan hitungan standar deviasi terhadap skor-skor tertentu, gitu ya. Itu disebut dengan kalau statistik, kalau menggunakan istilah standar, maka pemahamannya seperti standar deviasi. Standar error itu adalah kesalahan yang menggunakan standar deviasinya, gitu ya, standar deviasi dari error. Bahwa kesalahan itu memiliki distribusi normal, gitu ya. Kesalahan itu memiliki distribusi normal, di mana sebenarnya hukumnya sama seperti standar deviasi ya. 68% skor Y aksen itu berada antara Y aksen plus minus 1 standar errornya. Oke ya. Sama dengan apa? Rata-rata dan standar deviasi ya. Artinya kalau standar deviasi 68% skor Y ya berada antara itu rata-rata Y plus minus 1 kali standar deviasi. Nah, sementara kalau pakai standar error, 68% skor Y aksen berada di antara batas Y aksen, gitu ya, plus minus. Ini skor Y, maaf ya. Ini skor Y. Skor Y ini bukan Y aksen ya. 68% skor Y berada di antara batas Y aksen plus minus 1 standar error, gitu ya.
Ini rumusnya untuk mencari standar errornya. Standar errornya adalah 0,988. Ya. Maka misalnya kalau ada error sebesar minus 0,863, maka itu ya, kalau ada skor X itu apa? Skor X tertentu, gitu ya. Kemudian dia punya error sebesar apa? Standar error sebesar ini, gitu ya. Maka kemungkinan errornya itu akan jatuh antara minus 2,799 sampai 1,073, gitu ya. Jadi batas atas ada batas bawah, di mana jatuhnya skor dari Y tersebut, ya. Kemudian ini adalah distribusi errornya, ya. Kita lihat di sini memahami dengan error standar tadi itu. Kalau ada mahasiswa yang memiliki skor X-nya itu 1100, gitu ya, maka errornya dia, ini kan yang punya skor 1100 itu kan banyak, ya. Maka rentang jatuhnya errornya dia, misalnya tadi ada 12 mahasiswa. Nah, 12 mahasiswa itu errornya itu batas minimalnya itu adalah, gitu ya, batas minimalnya itu adalah 1,2 ini. Ya. Itu. Nah, sementara batas atasnya itu adalah 3,04 errornya, ya. Itu. Jadi ada error yang gitu ya, sebesar ini 1,2, gitu ya. Jadi nilai mereka itu bisa meleset dari 2,12, gitu ya. Bisa di atas 2,12, bisa juga di bawah 2,12 nilai IPK-nya, gitu ya. Jadi nilai IPK mereka dengan mahasiswa yang memiliki tes SAT 1100 itu bisa jatuh minimal 1,2 IPK-nya, atau dia maksimal nilainya IPK-nya adalah 3,04. Tidak mungkin akan melebihi, bisa saja di atas 3,04 ini atau di bawah 1,2, tetapi dia adalah 90 sisanya itu ya, 2,5% ini. Akan ada 2,5% di atas ini dan juga akan ada di bawah 2,5% di bawahnya, tapi ini kecil sekali kemungkinannya, gitu ya. Nah, analisis regresi itu harus syaratnya, ya, yaitu harus linear garisnya. Ini harus linear gini, gitu. Kalau dia tidak linear, misalnya melengkung begini, distribusi korelasinya, gitu ya, atau melengkung ke bawah, ke atas, melengkung ke bawah, gitu ya, atau begini, maka itu tidak bisa dihukumi dengan analisis regresi. Kemudian harus homoskedasticity, ya. Artinya sebaran. Tadi ini kan berdasarkan ini kan distribusinya, ya. Distribusi skor Y yang diperoleh mahasiswa yang memiliki skor SAT 1100. Maka skor YY mereka itu harus terdistribusi normal. Nah, kalau terdistribusi normal, maka sebaran nilai errornya, gitu ya, nilai Y-nya terhadap nilai regresinya itu harus distribusinya normal, gitu ya. Ini gambar distribusinya itu di sini nih. Distribusinya normal, gitu ya. Sama. Semuanya itu jaraknya sama, ya, di sini. Itu. Tidak boleh seperti ini, karena kalau seperti ini maka ini standar deviasinya, gitu ya, antar skor X itu berbeda, gitu ya. Di sini standar deviasi Y-nya untuk setiap X-nya ini lebih besar daripada yang di sini. Atau sebaliknya, misalnya
besarnya ada di bawah, sementara kecil di atas. Itu jadi harus homoskedastis. Distribusinya, standar deviasi Y untuk 1X itu semuanya sama, gitu ya. Syaratnya harus begitu. Ada statistiknya untuk dihitung, sementara di sini tidak dijelaskan dulu. Nah, ini berkaitan dengan bahwa setiap skor X itu memiliki skor Y yang distribusinya normal. Ya, kalau dia distribusinya normal, maka akan homoskedastis, gitu ya. Baik, terakhir, korelasi atau prediksi itu tidak membuktikan kausalitas. Kenapa? Karena kalau kausalitas, maka hanya ada satu variabel yang mempengaruhinya, gitu ya. Gitu. Karena ke dalam korelasi itu tidak bisa ditentukan berapa variabel yang mempengaruhinya, gitu ya. Itu bisa saja prediksi, gitu ya. Bisa saja prediksinya itu dibalik dari Y ke X. Jadi kalau kausalitas itu kan nggak bisa bolak-balik ya. Kausalitas itu nggak bisa bolak-balik. Kausalitas itu pasti harus X menyebabkan Y, tidak bisa bolak-balik gitu ya. Nah, di sini kalau prediksi itu bisa dibalik-balik. Bisa memprediksi X berdasarkan Y atau sebaliknya memprediksi Y berdasarkan X gitu ya. Bisa saja satu variabel berkaitan dengan beberapa variabel yang lain. Yang ini akan tidak bisa ditentukan ya. Satu variabel itu berkaitan dengan variabel-variabel lain. Kalau kausalitas maka kan nggak bisa harus pasti gitu ya, kalau kausalitas itu. Gitu. Berapa variabel yang mempengaruhinya. Sementara kalau prediksi itu bisa resiprokal, bisa bolak-balik gitu ya. Gitu. Baik, itu penjelasan dari analisis regresi, semoga bisa dipahami. Untuk terakhir akan ada quote gitu ya dari pencipta analisis regresi. Kalian tahu bahwa saya menulis dengan sangat lambat ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena saya tidak pernah puas sampai saya menemukan kalimat yang saya tulis itu adalah sesederhana mungkin. Dan menulis dengan singkat itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menulis dengan panjang. Semoga memberi inspirasi. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.